Halo Taurus, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Mengagetkan, tiba-tiba sosok penting ini muncul di hidupmu. Namun penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the star, ada four of wands, ada the Hierophant, ada Queen of Wands, dan di sini juga ada Six of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the star. Saya melihat sepertinya ini adalah sesuatu hal yang selama ini kamu impikan, yang menjadi doa kamu, yang menjadi harapan kamu, yang akan menjadi sebuah kenyataan. Ini bisa tentang kehadiran seseorang. Ini bisa tentang pencapaian besar dalam kehidupan kamu. Atau bahkan ini bisa tentang sesuatu hal yang akan dimulai. Bisa tentang sebuah hubungan, pekerjaan, atau bisnis. Artinya yang dimulai ini akan membawa banyak keberkahan, perubahan dalam kehidupan kamu. Atau bahkan yang kamu dapatkan ini melebihi dari ekspektasi kamu. Karena mungkin ada sebagian kamu yang takut bermimpi, takut gak bisa capai, takut nantinya sakit kalau semua itu tidak tercapai. Ada, tetapi ternyata apa yang menjadi doa kamu itu, salah satu hal itu akan benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Ini saya kaitkan dengan sebuah hubungan ya. Ini untuk kamu yang sudah cukup lama dalam sebuah penantian. Ada seseorang yang kayaknya di sini bikin kamu bisa jatuh cinta lagi. Ada seseorang yang kayaknya bikin jantung kamu itu berdebar kencang atau merasakan cinta lagi. Ya memang awalnya untuk sebagian kamu kayak udah nggak mau ya, udah nutup diri, udah cukup lama menutup diri. Atau mungkin dalam penantian yang terbaik, ada mungkin mencoba untuk menjalin sebuah hubungan tapi kok gagal. Ada mencoba kembali tapi kok kayaknya nyakitin, toksik, manipulatif. Ada, tetapi di sini saya merasakan ada yang bikin kamu kaget nantinya. Ada yang bikin kamu terkejut. Ada sosok yang luar biasa, hebat, yang akan memilih kamu untuk jadi pasangan hidupnya.
Sebenarnya nggak hanya kamu aja yang kaget ya, yang terkejut. Bahkan semua orang kaget di sini, nggak nyangka sosok hebat ini memilih kamu. Itulah rahasia takdir ya. Kadang langkah kamu diarahkan ke dia, ada pertemuan, ada perkenalan. Artinya itu adalah jalannya kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, seseorang yang hebat dan luar biasa. Di stars ini adalah perbaikan dalam kehidupan kamu. Jadi siap-siap untuk bahagia lagi, siap-siap untuk untuk merasakan kembali cinta, kasih sayang dalam kehidupan kamu. Ya mungkin sebenarnya kamu lupa ya. Ya kamu mungkin di sini lupa perasaan itu gimana ya, karena mungkin sudah cukup lama dalam kesendirian, sudah cukup lama dalam kekosongan, kehampaan. Jadi kamu lupa gimana rasanya bahagia lagi karena seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Tapi di sini ini yang akan kamu dapatkan. Ada 4 of Wands, kembali lagi. Kayaknya hubungan kamu nanti ini akan membawa keberkahan dan keberuntungan ya. Entah itu dalam segi finansial, artinya akan ada ketenangan, kedamaian, artinya banyak yang sayang, banyak yang support. Ya mungkin ada juga pro dan kontra ya. Dalam hidup selalu ada yang seperti itu. Tapi saya melihat di sini banyak yang sayang, banyak yang support hubungan kamu dengan dia. Meskipun ada juga yang nggak suka. Ya yang nggak suka artinya iri ya, dengki, nggak suka lihat kamu bahagia. Karena ada juga orang-orang yang seperti itu, karena orang-orang nggak semua orang yang support, tetapi ada juga orang-orang yang mungkin julid, yang mungkin meragukan, yang mungkin nggak suka lihat kamu bahagia. Ada juga yang seperti itu. Tapi kamu nggak perlu memikirkan ya, nggak perlu fokus terhadap hal-hal seperti itu. Jadi fokus terhadap kebahagiaan kamu aja, fokus terhadap diri kamu aja. Yang selagi kamu nggak gangguin orang, selagi kamu nggak ngerugiin orang, selagi kamu nggak ngambil punya orang, ya artinya itu baik untuk kamu. Itu aja. Terserah mereka mau marah, terserah mau mereka mau iri. Yang terpenting ini adalah terbaik untuk kamu, karena semua kembali lagi kepada diri kamu. Oke, karena kamu ya yang merasakan nantinya, kamu yang bikin ya ini baik nggak ya untuk kamu. Kamu yang akan lebih bisa merasakannya. Ada di Hero Pen. Saya merasakan di sini kamu lebih melibatkan Tuhan ya. Lebih melibatkan Tuhan di setiap keputusan, di setiap pilihan, di setiap langkah yang kamu ambil. Karena kamu nggak mau gegabah, kamu nggak mau lagi hanya berdasarkan gengsi, nafsu, ambisi, keinginan sesaat, atau mungkin hanya penampilan luarnya saja. Tidak, tapi kamu saat ini lebih melibatkan Tuhan, lebih memikirkan untuk kedepannya, lebih ingin bertemu dengan sosok yang bikin kamu itu jadi pribadi yang lebih baik, bikin kamu itu jadi lebih positif. Bukan hubungan yang toksik yang pada akhirnya membuat kamu itu kayak bikin kamu itu nggak tahu harus ngapain ya. Artinya kamu harus tertekan ya. Karena saya melihat di sini memang ada ya yang sebagian kamu yang masih terhubung dengan seseorang dari masa lalu, karmik ya. Oke. Ya mungkin toksik, manipulatif, tapi kamu yakin dia adalah jodoh kamu. Tapi di situ kamu tersiksa, kamu tertekan, tapi kamu tetap merasa dia adalah jodoh kamu. Itu adalah pikiran yang salah. Oke. Di saat kamu sudah tertekan, di saat kamu sudah merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, artinya itu nggak baik untuk kamu. Artinya kamu harus lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk tahu mana yang terbaik. Jadi jangan maksain hubungan yang kayaknya dengan seseorang yang karmik ini. Oke, kamu harus fokus terhadap sesuatu hal yang positif. Jadi tidak lagi berdasarkan nafsu. Jadi jangan maksain. Itu artinya. Ada Queen of Wands di sini, dan saya melihat di sini kehadiran seseorang yang terbaik ini juga akan menghapus kesedihan kamu, yang akan bisa saja seseorang ini akan benar-benar membuat kamu terlepas dari karmik, dari hubungan di masa lalu yang toksik dan manipulatif. Perbaikan artinya
kamu akan mengalami sebuah perbaikan, perubahan, upgrade diri, oke? Sesuatu hal yang baik, yang positif dalam kehidupan kamu. Artinya kembali lagi ya, kayak kartu The Star. Di sini ada sesuatu hal yang mungkin memang kamu berdoa untuk bisa lepas dari karmik ini, karena mungkin sulit ya untuk lepas dari karmik. Untuk lepas dari dia itu sulit. Tapi ya ini tentang kesungguhan, tentang kamu berpasrah diri, kamu melibatkan Tuhan yang pada akhirnya kamu benar-benar bisa terlepas dari seseorang yang toksik, karmik, oke? Dan benar-benar bertemu dengan seseorang yang tepat dalam kehidupan kamu. Di sini juga ada Six of Wands, dan saya melihat di sini pada akhirnya kamu akan benar-benar benar-benar pikirannya udah benar terbuka, sudah lebih realistis, sudah lebih pentingkan diri sendiri. Itu, pentingkan dulu diri kamu sendiri, bahagiain dulu diri kamu sendiri, barulah kamu bisa membahagiakan orang lain. Oke? Jadi jadi jangan memaksakan, jangan mentargetkan, jangan maksain lah ya. Jalani kehidupan, ikuti arus kehidupan, tapi lakukan yang terbaik dengan keyakinan yang terbaik itu juga akan datang ke dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada double mission, ada portal, ada I'm sorry, ada inner earth, dan di sini juga ada the void. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi doa, harapan, itu akan benar-benar bisa terwujud ya. Memang prosesnya nggak mudah di sini. Banyak hal yang kamu harus lewati, banyak situasi, banyak kondisi yang tidak mudah. Tetapi kamu mampu untuk mencapai semua itu. Kamu punya tekad yang kuat ya, punya ambisi yang positif. Artinya kamu yang mengendalikan ambisi itu, bukan ambisi yang mengendalikan kamu. Karena kalau ambisi yang mengendalikan kamu, nanti bisanya kamu ngikutin arus yang salah ya, menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai sesuatu hal. Tidak seperti itu. Jadi tetap positif, tetap melakukan hal yang baik. Lebih memilih berproses, tidak instan. Karena jika instan itu gampang ya hancurnya, gampang hilangnya. Tapi kalau kamu memilih untuk berproses, kamu akan lebih bisa menjaga, menghargai, melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki. Karena kamu sadar nggak mudah untuk sampai di titik ini, nggak mudah untuk sampai di posisi ini. Banyak ya jalannya, naik turun, banyak dinamikanya, banyak air mata, pengorbanan, penderitaan, banyak udah kamu lewati. Tapi pada akhirnya saya melihat kamu mampu untuk melewati itu. Ada portal di sini, dia mungkin kamu merasa nggak mampu dulunya, nggak sanggup dulunya, ternyata kamu mampu untuk melewati semua ini. Ada sebagian kamu yang kayak merasa nggak bisa lepas dari seseorang, terlalu mencintai seseorang. Kayaknya apapun yang dia lakukan itu, walaupun itu negatif, di mata kamu tetap positif. Di mata kamu itu tetap baik. Padahal itu udah jelas-jelas toksik dan manipulatif, tapi kamu tetap berpikir itu baik. Sebenarnya dalam hati kecil kamu itu tahu itu nggak baik untuk kamu, tapi karena cinta, karena dibutakan, karena kebucinan, jadi yang ada pada dirinya itu baik semua. Ada sebagian kamu yang terjebak dalam hubungan yang toksik dan manipulatif. Tapi itu tadi, yang merasa kamu nggak mampu lepas dari dia, nggak bisa lepas dari dia, nggak bisa jauh sama dia, nggak bisa mutusin komunikasi dengan dia. Tapi di saat kamu mencoba, punya tekad yang kuat untuk lepas dari seseorang yang toksik, yang karmik, pada akhirnya kamu mampu untuk melakukan hal itu. Kamu mampu untuk terlepas dari semua itu. Jadi jangan katakan tidak bisa ya. Katakan bisa untuk diri kamu. Untuk yang terpenting untuk kebahagiaan dalam diri kamu. Jadi nggak ada yang nggak bisa.
kamu bisa melakukan sesuatu hal perubahan dalam diri kamu untuk bisa memiliki sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ya mungkin memilih pasangan yang tepat. Ya buat apa menjalani hubungan yang digantung? Buat apa menjalani hubungan yang gak ada komitmen dan gak ada kepastian untuk membawa kamu kepada kepernikahan? Ya, yang jadi saat ini kamu menginginkan hubungan yang berkomitmen, yang ada tujuannya ya. Bukan gak ada tujuan, bukan hanya ngabisin waktu, emosi, energi yang akan terkuras dengan menjalani hubungan yang gak ada ujungnya. Buat apa? Jadi di sini kamu akan lebih lebih berani untuk cut ya, untuk orang-orang seperti itu. Ya hanya mungkin main-main tanpa berani untuk memberikan kepastian terhadap kamu, dan lebih memilih tentang seseorang yang berani untuk berkomitmen dengan kamu. Melakukan sesuatu hal membuktikan, tidak hanya kata-kata, tidak hanya janji-janji, tetapi sebuah pembuktian yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi meski nanti ragu pasti ya, karena di sini posisinya kamu mencintai seseorang, tapi di sini kamu butuh kepastian, butuh kemapanan, butuh masa depan. Di sini kamu lebih memilih, ya pastinya harus lebih realistis ya, lebih satukan antara hati dan pikiran kamu untuk lebih tentang masa depan, bukan hanya tentang masa lalu, tetapi untuk kedepannya. Seseorang yang bisa memberikan kamu perubahan, seseorang yang bisa memberikan kayak menjadikan kamu itu lebih positif, lebih dekat kepada Tuhan. Banyak hal positif yang dia bisa berikan untuk kamu, itu yang baik ya sebenarnya. Jadi jangan berdasarkan hanya penampilan luar, hanya kata-kata, hanya janji-janji palsu yang tidak pernah terrealisasi. Jadi di sini kamu sudah lebih berani untuk mengambil keputusan besar yang tentunya apapun keputusan kamu ini, pilihan kamu ini, kenapa kamu harus tepat dalam mengambil keputusan? Karena itu berkaitan dengan masa depan kamu. Tentunya kamu nggak mau salah ya. Kamu nggak mau salah dalam mengambil keputusan, karena kamu bertanggung jawab untuk kesejahteraan, bertanggung jawab untuk kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Jadi saat ini kamu sudah lebih nggak ragu lagi untuk lebih memilih seseorang yang berani berkomitmen dengan kamu, daripada harus menghabiskan waktu dengan seseorang yang bikin kamu tertekan, bikin kamu sakit hati, tapi nggak pernah bisa kasih kamu kepastian. Kamu menginginkan hubungan yang membawa banyak kebaikan di sini. Tidak hanya untuk diri kamu, tapi pastinya untuk diri kamu dulu ya kebaikan itu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi. Bukan malah bikin kamu menjadi pribadi yang gampang marah, gampang emosi karena selalu dalam tekanan, bukan, tetapi ingin seseorang yang membuat kamu itu menjadi pribadi yang lebih positif, lebih bahagia auranya, dibanding kamu harus bertahan dengan hubungan yang bikin aura kamu itu tertutup karena selalu dipenuhi dengan kemarahan, emosi, tekanan. Jadi penting untuk kamu lebih memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu, tentang apapun, hubungankah, pertemanan-kah, atau apapun. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun kondisinya, apapun situasinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.